Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh sekali lagi Shalom. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini bolehkah saya ajak kita bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini. Saya rindu setiap kita boleh berfellowship satu dengan yang lain. Berikan salam, kasih senyuman yang terbaik. Saling menyapa satu dengan yang lain. Perkatakan, kamu dikasihi, dicintai Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, berikan salam senyum yang terbaik malam hari ini. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih dan anugerah kebaikan Tuhan dilimpahkan atas hidup kami Bapa. Dan malam hari ini kalau kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami datang ke tempat ini dengan segala persiapan hati kami Tuhan, karena kami tahu kami sedang datang menghadap Raja yang besar. Kami rindu membawa penyembahan kami malam hari ini. Roh Kudus tuntun dan sertai ibadah kami, biar dari awal sampai dengan akhir Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam segala kondisi malam hari ini kami datang, kami menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Boleh perlahan-lahan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hati kita masuk lebih lagi. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari sekali lagi belajar pujian. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Sama-sama katakan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh,
seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama katakan sampai akhir, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sama-sama dari awal dikatakan, ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Katakan dengan percaya, ada saatnya yang ku hadapi, aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Mari sama-sama kedua tangan kita katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang. Mari umat-umat yang setia katakan, sampai akhir, sampai akhir di hidupku, amin. Bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata kami Tuhan, kami berkata, oh kami mau setia di dalam Engkau, kami mau tetap mengasihi Tuhan, biar Kau dapati ku hamba-Mu. Oh, biar musik memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Sampai akhir hidup kami tetap mau berkata bahwa kami mau setia kepada-Mu dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, baik yang kami mengerti ataupun tidak bisa kami mengerti Tuhan. Kami tetap berkata, kami setia di dalam Engkau, kami setia mengiring Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu
Ini kami Tuhan Yesus, ya Bapa, kami datang, kami menghadap Engkau dengan segenap hati kami meninggikan, memuliakan nama-Mu. Ya Ralamo Shade, haleluya. Kami percaya bahwa kami sampai akhir. Kami perdengarkan komitmen kami malam hari ini Tuhan. Bahkan kami perbarui komitmen kami Tuhan. Amin. Dalam segala hal seumur hidupku, sampai ku menutup mata, Tuhan tahu kedalaman hatiku. Mengasihimu, biar kau dapati, ku hamba-Mu ya. Mari angkat dua tangan kita Bapak Ibu Saudara, angkat wajah kita, katakan sampai akhir di hidup. Wow. Kami terus menyembah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami bawa hati kami sampai ku menutup mata, tetap mengasihimu, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bolehkah berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia? Dengan apa kan ku balas? Lahirkan pujian ini dari ketulusan hatimu saudara. Segalanya, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Mari sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Perkatakan pujian ini setiap kita yang mengalami kebaikan-Nya. Dengan kesetiaan kami datang Tuhan, membawa penyembahan kami. Satu kali lagi jemaat PDL Roy bersama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hati, segenap hatiku bersyukur padamu. Segenap menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hati kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami bersuka cita dan malam hari ini kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau dengar Engkau lebih lagi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau mengalami Dia lebih lagi, sama-sama katakan amin, amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, come on. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, amin, amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Lagi katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Boleh ditunjuk kiri kanannya. Dengar Dia panggil nama saya. Sekali lagi boleh Bapak Ibu Saudara. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Yang mau jawab lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ku jawab ya, ku jawab ya. Yang keras, ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Come on, jawab ya. Yang keras, ku jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ayo Bapak Ibu Saudara dengan semangat katakan haleluya, haleluya. Lebih lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ku menang atas segala setan. Bolehkah menari-nari, lambaikan tangan kita. Haleluya, ya Tuhan. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik Roh Kudus. Haleluya, haleluya,
haleluya, ya hidup, haleluya, ya naik Roh Kudus turun. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Kita semua anak raja, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh tanya sedikit, yang merasa anak raja lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kalau anak raja saya percaya semangatnya bisa lebih dari ini, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah nanti di bagian chorus waktu kita bersaut-sautan, haleluya puji Tuhannya, saya pengen haleluyanya ibu-ibu, puji Tuhannya kaum pria. Boleh? Kita coba dulu ya, sama-sama. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Anak raja yang semangat sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, lebih lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya semua kita di sini adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Amin. Kita anak-anak raja yang dikasihi Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Dia. Pelayan Tuhan dapat mempersiapkan diri dan mari tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan, dalam segala kondisi kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kalau kami menjadi umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak raja yang Tuhan kasih. Kami percaya Tuhan, dengan cara apapun Tuhan mengasihi setiap kami. Berbeda-beda masing-masing kami Tuhan, tapi kami tahu kasih Tuhan itu besar bagi kami. Kasih Tuhan itu tidak terbatas bagi kami. Demikian juga malam hari ini Tuhan, kerinduan kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan, besar kecil yang kami tabur, itu menjadi kerelaan hati yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan, suci kuduskan setiap persembahan kami. Kami memberi karena satu alasan, kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap
Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, ku tahu kau tak menyerah. Sekali lagi dari awal katakan saudara. Ku kagumi caramu mencintaimu. Dalam segala cerita hidup kami Engkau ada Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, kami terlalu kagum akan kasih. Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sama-sama saya aja kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas, ya tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terduga. Engkau punya cara yang dahsyat Tuhan. Di setiap sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim
Sekali lagi dengan iman katakan sama-sama. Katakan kau yang kupercaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami memutuskan dalam hidup kami bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang kami percaya dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa percaya sama yang lain, kami tidak bisa percaya siapapun Tuhan. Kami hanya menaruh iman percaya kami hanya kepada Yesus saja. Karena kami tahu ketika kami menaruh iman pengharapan kami hanya kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah kecewakan kami. Orang lain boleh kecewakan kami, tapi Tuhan Yesus tidak pernah kecewakan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan pada malam hari ini. Lewat puji-pujian kami diingatkan betapa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, bajak setiap hati kami supaya hati kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan berdoa. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, masih percaya sama Tuhan Yesus? Benar? Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang keadaan di luar, ya Bapak Ibu apalagi melihat berita-berita ini, nampaknya kita ini ya Bapak Ibu ya, kita mulai khawatir, kita mulai takut ya kan. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini di mana dua negara sedang melakukan perang ya Bapak Ibu, perang yang luar biasa. Yang digadang-gadang ini bakal jadi perang dunia ketiga, katanya begitu. Ya, tapi saya yakin bahwa mau perang dunia ketiga, mau perang dunia keempat, mau perang dunia kelima, selama kita dalam lindungan Tuhan Yesus kita aman, Bapak Ibu katakan amin. Ya, kemarin teman saya bilang, wah ini gara-gara perangnya Iran sama Israel ini emas naik ya. Ya saya bilang walaupun emas naik ya nggak ada efeknya buat saya karena saya nggak beli emas ya. Nggak ada duit juga buat beli emas ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang suka beli emas ya tahan-tahan dulu lah ya beli emas ya. Ya Bapak Ibu, nah kita malam hari ini mau belajar Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu seringkali kita mendengar sebuah istilah namanya iman yang besar ya. Tuhan itu kan mengharapkan iman yang besar dari setiap kita ya Bapak Ibu. Iman yang besar itu apa? Iman yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, katakan amin. Amin. Ya di sini kita imannya besar nggak sih Bapak Ibu? Siapa yang imannya besar? Siapa yang imannya besar? Nah kalau kita bilang kita punya iman yang besar itu biasanya yang ngomong kita sendiri. Betul Bapak Ibu ya? Iman yang besar, ya Pak, saya imannya besar itu pengakuan dari diri kita sendiri ya. Paling banter penghargaan dari teman kita, oh iya Bapak itu imannya yang besar. Nah kita hari ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini ada seorang yang tokoh di Alkitab yang dalam cerita ini bukan hanya dia yang mengaku imannya besar, bukan orang lain yang mengaku imannya besar, tapi siapa yang mengaku imannya besar? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang iman ini besar gitu. Nah kita sama-sama belajar. Di Matius pasal 8 ayatnya yang kelima. Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kelima. Ya Bapak Ibu, seperti biasa saya akan khotbah cepat. Karena saya tahu Bapak Ibu pasti pengen pulang cepat. Atau pengen makan cepat. Apalagi kotak-kotak putih itu pasti membangkitkan rasa penasaran Bapak Ibu. Apa isinya itu ya? Ya nanti kita sama-sama buktikan apa isinya. Ya kita akan lihat bersama-sama Matius pasal 8 ayatnya yang ke-5. Ya, saya akan khotbah nanti poinnya cuma satu. Ya, kenapa satu poin? Karena satu poin saja lupa, apalagi 2 poin, 3 poin. Enggak ya Bapak Ibu, saya lihat muka-muka suka firman semua di sini. Amin. Yang amin yang belakang aja. Amin. Matius 8 ayat ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah ini perwira, cerita tentang perwira di Kapernaum. Nah perwira di Kapernaum ini siapa Bapak Ibu? Yang pasti bukan orang Yahudi. Ya, namanya perwira ini pasti dari kelompok orang Romawi.
Kalau dia kelompok orang Romawi, jadi pejabat di Romawi, jadi seorang perwira, nah ini pasti bukan orang Yahudi, ya sepakat dengan saya ya, ini bukan orang Yahudi. Nah kalau bukan orang Yahudi, mestinya dia itu orang yang dimusuhi oleh orang Israel, ya, yang sebenarnya ditolak oleh orang Israel. Orang Israel tidak boleh bergaul dengan orang yang bangsanya lain, ya, yang tidak menyembah Allah Yahweh. Orang Israel tidak bergaul dengan dia, ya. Jadi dia ini seorang yang asing di kalangan orang Yahudi, ya. Ayat ke-6 di situ dia ceritanya datang sama Yesus dan dia memohon kepada Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wah, ini begitu dia minta sama Tuhan Yesus langsung mengiyakan, iya aku akan datang menyembuhkannya. Tapi bukannya dia langsung menerima, tapi ada yang dia katakan kepada Yesus, dan yang ini yang membuat Yesus begitu tertarik. Nah apa? Coba lihat ayatnya yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, katanya begini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah lihat ayat 10, setelah Yesus mendengar apa yang dikatakan perwira itu, Yesus apa? Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, termasuk murid-muridnya ya, dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah kita sama-sama lihat bahwa ini bukan hanya pengakuan dari dirinya bahwa imannya besar, bukan pengakuan dari orang lain imannya besar, tapi pengakuan dari siapa? Pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu perlu tahu apa yang didapat Yesus dari perwira ini. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang dipunyai perwira ini. Sehingga Yesus ketika melihat orang ini berbicara, perwira ini berbicara, Yesus sampai heran. Ya, sampai kaget, sampai heran ya. Kalau manusia heran itu biasa Bapak Ibu ya. Ya kalau kita heran itu biasa, tapi kalau Tuhan yang heran itu berarti apa? Luar biasa. Sesuatu yang menarik perhatian Tuhan, menarik perhatian Tuhan Yesus itu adalah hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu tadi kita sama-sama belajar bahwa ini adalah seorang perwira yang pasti bukan orang Yahudi Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bahwa perwira ini sebenarnya sedikit sekali punya info mengenai Yesus. Mengenai Yesus sebagai Mesias. Ya, sedikit sekali info yang dia punya. Ya entah dia mungkin dengar dari hambanya, entah dia dengar dari orang lain waktu orang lain ngobrol. Karena orang Yahudi pun tidak boleh bergaul dengan orang Romawi. Jadi kalau ada orang Romawi pasti mereka menyingkir orang Yahudi. Jadi kemungkinan perwira ini dengar Yesus ya dari orang-orang ngomong. Dari dia lewat sinagog, lalu ada waktu kitab dibacakan dia dengar. Ya, minim sekali info tentang Yesus. Nah tapi nanti kita lihat apa yang dikatakan ini begitu luar biasa. Nah pertanyaannya kita malam hari ini, Bapak Ibu ini orang yang dengar sedikit tentang Yesus atau banyak? Sedikit apa banyak? Tergantung, walaupun sering ke gereja, tapi kalau di gereja waktu firman, nah ya itu ya kan, apalagi kalau di rumah Pak, saya itu jujur Pak, saya itu susah sekali tidur. Ya, tapi entah kenapa Pak, Tuhan itu baik Pak. Setiap saya buka firman Tuhan, ya tidak perlu obat, tidak perlu apa, itu bisa tiba-tiba tidur. Ya, Alkitab ini berkuasa ya, tidak perlu diperkatakan, dibuka saja bikin orang tidur. Ada pelakunya di sini. Kalau buka Alkitab langsung ngantuk. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang yang suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Nah, ya.
Ya, ini orang jarang dengar tentang Yesus, ya. Nah, kita orang sering dengar tentang Yesus. Pertanyaan saya malam hari ini, adakah kita punya iman seperti perwira di Kapernaum ini? Ya. Atau Bapak Ibu kalau menghadapi masalah, menghadapi tekanan, ya, seringkali reaksi muncul yang pertama apa? Takut. Ya. Yang kedua apa? Cari pertolongan. Siapa yang bisa dihubungi ya? Ya. Atau siapa yang bisa diutangi ya? Oh enggak, di sini enggak ada yang ngutang. Amin? Amin, saya percaya ini bukan muka-muka ngutang kok, tapi muka-muka mengutangi ini. Amin? Oh enggak ada amin, berarti kayaknya pelaku semua ini. Ya, kita seringkali walaupun banyak dengar tentang Yesus, tapi kita seringkali apa? Reaksi kita waktu menghadapi masalah, kita lari, kita takut, kita sedih, kita khawatir berlebihan. Ya, khawatir itu boleh Bapak Ibu, yang enggak boleh itu khawatir berlebihan. Ya, khawatir itu enggak apa-apa, tapi yang enggak boleh itu dikuasai kekhawatiran. Ya, bilang kanan kiri, jangan mau dikuasai kekhawatiran. Iya, ya kita khawatir enggak apa-apa, manusiawi itu Bapak Ibu ya. Ya, kita khawatir enggak apa-apa, tapi dikuasai kekhawatiran itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Ya itu nanti bagian lain saya pernah bawakan firman di tempat ini, kekhawatiran itu Bapak Ibu, bahkan ayatnya itu waktu itu bilang di 1 Petrus bahwa ketika kita khawatir itu iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan. Nah, ayat itu muncul setelah Tuhan Yesus ngomong kekhawatiran. Jadi bahayanya kekhawatiran ketika kita hidup dalam kekhawatiran, dikuasai kekhawatiran, itu bahayanya seperti kita di tengah-tengah singa yang mengaum-ngaum dan siap mencari mangsa untuk ditelan. Ya, jadi jangan hidup dalam kekhawatiran. Nanti bagian lain kita sama-sama belajar lagi Bapak Ibu. Tapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa perwira ini sekalipun dia sedikit dengar tentang Yesus, tapi dia punya iman yang luar biasa. Nah, iman seperti apa yang dia punya? Lihat yang ke-8. Dikatakan di sana, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam iman yang menarik hati Yesus. Yang pertama adalah iman yang mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Jadi bagian pertama dari iman yang menarik perhatian Yesus adalah apa? Iman yang mengakui bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa. Nah, tapi kenyataannya ya Bapak Ibu, di sekarang ini banyak orang Kristen Bapak Ibu ya, di luar sana. Itu bukan mengakui nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Tapi mereka apa? Bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Mereka merasa bisa lakukan apa-apa tanpa Yesus. Nah, kapan mereka bisa mengakui nggak bisa apa-apa tanpa Yesus? Ketika sudah jatuh, ketika sudah habis, ketika sudah dibawa, ya, ketika sudah. Makanya nggak heran kenapa kadang-kadang Tuhan Yesus biarkan, ya, ingat ini tanda kutip ya, Tuhan Yesus biarkan kita mengalami permasalahan begitu rupa sampai akhirnya kita jatuh, sampai akhirnya kita dibawa. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mau ingatkan bahwa kita itu nggak bisa apa-apa tanpa. Tapi perwira ini luar biasa, dia nggak perlu jatuh, nggak perlu apa-apa, nggak perlu sampai mengalami hal yang luar biasa, menyakitkan buat dia, tapi dia sudah mengakui bahwa dia nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Bagian yang pertama dari iman yang besar yang menarik perhatian Yesus adalah iman dengan pengakuan bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Bapak Ibu, kemarin pandemi kita melewati semua. Dan kita rasanya ada di titik yang sama ya pada waktu pandemi. Kita di titik kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa, kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa beraktivitas, kita disuruh di rumah. Ya, sementara cicilan jalan, betul? Halo yang punya cicilan? Cicilan jalan nggak? Penghasilan mandek apa enggak? Wah, tapi sampai hari ini bisa bertahan kan? Beri tepuk tangan dulu. Itu artinya Tuhan pelihara kan? Iya kan? Tapi begini Bapak Ibu, ya waktu pandemi kita di titik semua bahwa kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa ini. Ya kan, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya, nah jangan sampai hal itu terulang lagi bahwa kita harus dibawa ke titik itu lagi, enggak Bapak Ibu. Hari ini kalau engkau mau punya iman yang menarik perhatian Yesus, iman yang besar, akui bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita mengakui nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, ketika ibadah, mestinya sungguh-sungguh apa biasa-biasa Bapak? Harusnya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, orang-orang Kristen jujur Bapak Ibu, ya yang di gereja,
Ya, saya enggak bisa melihat bahwa orang itu, oh ini orang enggak, sepertinya kelihatannya enggak mengakui bahwa dia enggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kenapa? Karena modelnya petantang-petenteng gitu, jalan gini ya, lehernya sakit gitu ya Bapak Ibu. Ya petentang-petenteng gitu, ya, ya nanti di parkiran senggolan dikit, kamu nggak tahu siapa saya. Baru keluar gereja sudah lupa ingatan, ya nggak tahu siapa dirinya. Ya nggak mengakui bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Ya hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang seperti itu, kita masih petentang-petenteng, masih yo-yo, ya itu bahasa Surabaya, tahu yo-yo ya, yo-yo sok, ya kan kalau di TikTok itu biasanya itu yang sombong amat, songong amat, ya. Sombong ya. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kalau kita sekarang dipercaya mungkin usaha yang besar, dipercaya berkat yang besar, bukan karena kita. Lo nggak ada amin. Kalau kita dipercaya berkat yang besar, dipercaya posisi yang luar biasa, itu bukan karena kita. Amin. Karena siapa? Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Lanjut kedua, yang bagian kedua dari iman yang besar Bapak Ibu yang menarik perhatian Yesus. Di sana dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang datang, ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah, maka ia akan mengerjakan. Bapak Ibu, perwira ini bukan hanya mengakui bahwa dia tidak ada papanya di hadapan Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, dia mengakui kedaulatannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan, ya. Dia bilang bahwa Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Kenapa? Karena dia punya pola pikir bahwa Yesus ini maha kuasa, penuh kuasa, yang berdaulat. Dia ibaratkan seperti dia punya prajurit, ya. Dia katakan apa saja pasti akan dikerjakan. Nah, Bapak Ibu punya iman seperti itu tidak? Mengakui kedaulatan Tuhan saja. Atau Bapak Ibu sudah doa, Tuhan Yesus pasti sembuhkan aku. Tapi begitu selesai doa, aduh, sembuhkah iki ya? Iya kan? Loh, masalah Bapak Ibu sembuh apa tidak itu kan urusan Tuhan. Ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi tugas bagian kita itu apa? Percaya kekuasaannya. Amin. Percaya kekuasaannya. Nah kadang-kadang kita nggak lakukan bagian kita. Kita ragu sama kuasanya Tuhan, ragu ini, ya kan, apalagi melihat keadaan nggak tambah baik, ragu lagi, semakin hari, semakin ragu, kita nggak lakukan bagian kita. Ya, kalau tuh lakukan bagian Tuhan, ya itu terserah Tuhan nanti mau sembuhkan kita kapan, mau sembuhkan atau nggak sembuhkan kita itu terserah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan punya sesuatu yang baik untuk dikerjakan untuk kita. Tapi bagian kita itu harus apa? Percaya sama kuasanya, sama kedaulatannya. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan mau Bapak Ibu punya 1M, bisa nggak? Loh nggak semuanya bilang bisa. Ada yang mulai ragu-ragu, Pak modelku ini 21M. Ya, 21 juta, puji Tuhan Pak. Percaya nggak Bapak Ibu? Kanan kiri, percaya punya 1M. Nah lihat itu kanan kirinya, muka-mukanya model-model punya 1M apa enggak itu? Lah lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Nah bayangkan muka kanan kiri Bapak Ibu Saudara ini, bayangkan muka mereka punya 1M. Bayangkan, sekarang bayangkan, lihat kanan kirinya, bayangkan punya 1M. Weh 2M katanya Ibu, katanya Tante 2M. Gak cukup 1M, 2M ya Tante ya. Iya. Bisa nggak Bapak Ibu Tuhan kerjakan? Bisa. Kalau engkau sakit, Tuhan sembuhkan bisa nggak? Percaya nggak? Beneran? Loh beneran apa enggak? Karena ini iman yang dicari Tuhan Bapak Ibu. Loh perwira ini bilang kalau perwira ini katakan satu kata aja dikerjakan sama prajuritnya. Itu kan berarti menandakan kekuasaannya. Kalau Tuhan menghendaki A ya jadi A. Betul ya? Tuhan kehendaki B ya jadi B. Percaya dulu bagian kita. Nah kita nggak melakukan bagian kita nggak percaya, kita nuntut Tuhan. Tuhan ini kenapa? Kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih nggak punya uang? Ya, nah Tuhan dalam hati tanya, nih ya, lewat bisik-bisik aja tanya.
Sudah percaya belum? Ya, sudah percaya belum? Jangan-jangan doa, habis doa, selesai doa, tidur. Terlalu lama berdoa mungkin tidur ya. Enggak ya, setelah selesai berdoa kita ragu lagi. Ya, makanya Bapak Ibu ya, kita itu Tuhan itu sering minta kita itu dekat dengan Tuhan. Bukan apa-apa Bapak Ibu, supaya ketika kita dekat sama Tuhan, kita itu gampang untuk percaya. Ya, karena semakin kita dekat Tuhan, kita itu semakin gampang bangun iman kepercayaan. Semakin dekat lagi, semakin gampang. Makanya setiap hari yang dilihat, yang didengar, jangan TikTok, jangan Instagram, gimana imannya mau bangun. Ya, 5 menit sekali buka TikTok, buka Instagram. 5 menit sekali buka TikTok, Instagram. Ya kalau yang muncul firman Tuhan, ya kan. Kalau yang muncul joget-joget gini, wah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya. Terus yang muncul konten-konten yang ini, ya kan. Ya, tanda-tanda istri tidak mulai tunduk pada suami. Ya, cara membuat istri tunduk pada, aduh, ini. Ya kita buat apa? Ya kita Oh, tapi kalau konten istri saya Bapak Ibu lihat pasti memberkati. Karena selalu kalau mau update konten konsultasi dulu sama saya. Ya ada memang Tuhan tuntun dia untuk masuk dalam dunia itu untuk memberkati lewat situ, enggak apa-apa. Ibu ya, enggak apa-apa. Yang penting memberkati Bapak Ibu ya, memberikan vibes yang positif Bapak Ibu ya. Ya, tapi maksud saya kita harus dekat dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kenapa? Dari situ iman kita terbangun. Iman timbul dari pendengaran apa? Akan firman Tuhan. Bukan TikTok ya, mohon maaf. Bukan Instagram, bukan. Pendengaran akan firman. Jadi semakin kita dibangun iman kepercayaan kita dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, makanya usahakan ya baca firman Bapak Ibu. Ya, dimanapun baca firman. Saya ini kadang-kadang ya Bapak Ibu, walaupun tidak buka Alkitab, kalau di mana-mana kadang-kadang buka Alkitab yang dari sini loh Bapak Ibu. Ya, ini Alkitab ini saya senang buka dari sini, kenapa? Ini bisa lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. King James-nya itu biasanya mendekati asli Bapak Ibu. Nah, ketika saya buka King James-nya biasanya itu mendapatkan kata-kata yang berbeda dari bahasa Indonesia. Nah, makanya saya senang buka dari sini. Ya, kadang-kadang kalau nganggur saya buka. Ya, saya buka Inggrisnya, saya pengen tahu gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, iman kita akan dibangun. Betul Bapak Ibu? Hari ini, kalau kita sungguh-sungguh mau iman kita di hadapan Tuhan diakui sebagai iman yang besar Bapak Ibu. Tuhan sampai heran dengan iman kita. Ya, ini aku tidak pernah menemui iman sebesar ini. Kalau kita mau dipuji Tuhan seperti itu, punya iman yang seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, akui bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bersikaplah kita ini seperti tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus punya iman yang seperti ini. Yang kedua, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa kalau Tuhan mau apapun, pasti Tuhan bisa kok lakukan dalam kehidupan. Tolong jangan ada keraguan Bapak Ibu. Percaya dulu. Ya, Bapak Ibu kalau dengar kisahnya Pak Edi, banyak sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika beliau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya menaruh iman sama Tuhan. Nah buktinya Bapak Ibu, 30 tahun tanpa obat ya. Hasil dari bangun iman kepercayaan sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, bicara tentang iman kepercayaan ya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh punya iman percaya, kita dekat dengan Tuhan, kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Saya punya kesaksian Bapak Ibu ya, beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu. Nah saya ini, ya sebenarnya ini hal yang sepele ya Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak terlalu urgent buat saya dan buat keluarga saya. Jadi ceritanya pada waktu itu mobil yang saya naikin ini Bapak Ibu, ini entah kenapa AC-nya enggak bisa dingin Bapak Ibu. Sudah kami bawa ke bengkel, enggak bisa Bapak Ibu ya, tetap panas gitu. Nah, akhirnya ada seorang teman kami yang waktu itu kami naik mobil bersama gitu. Nah, dia bilang, "Ini kok panas sekali ya, kok mobilmu ini panas sekali." Iya ini, saya bilang memang panas ini. Nah, terus tiba-tiba dia menawarkan, "Udah tak betulin aja di tempatku gitu loh." Karena dia bilang kalau di tempatnya dia alatnya lebih lengkap, mungkin siapa tahu bisa dibenerin. Nah saya bilang wah keluar duit berapa ini? Kapan hari aja waktu kami betulin AC kurang lebih hampir 1 juta ya, hampir 1 juta Bapak Ibu. Ini keluar duit berapa nih?
Tapi dia bilang, udah dah tak bawa dulu aja loh, bayar berapa ya gampang nanti gitu. Akhirnya dia bawa ke tempatnya dia di bengkel di Surabaya ini, ternyata enggak bisa dibetulin, mentok katanya udah gini mentok, udah dinginnya memang seperti ini mentok gitu katanya. Tapi dia merasa sepanas ini. Nah saya nggak tahu tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang dia sudah di tol. Mobil saya dibawa ke daerah Leces itu dekatnya Probolinggo sana. Di daerah Leces. Kaget saya, loh ngapain sampai bawa ke sana? Iya ini bengkelnya kurang lengkap alatnya, saya bawa ke bengkel yang lebih lengkap lagi. Waduh saya sungkan nih Bapak Ibu, karena dia bawa ke sana kan dia butuh ongkos bensin, ongkos tol dan lain sebagainya, dan habisnya di sana berapa kan saya nggak tahu nih bakal habis berapa. Tapi dia bawa gitu aja. Sudah sampai di sana dia bilang mobil ini lagi dibetulin, malam jadi, sore jadi. Tapi sorenya dia kontak saya, dia bilang belum jadi. Harus nginep gitu, pagi baru jadi. Oke lah, dia menginep di sana dan besok paginya saya kontak gimana? Oh ya ini ambil mobilnya. Gitu. Nah sudah perjalanan pulang selesai dibetulin ceritanya Bapak Ibu. Selesai dibetulin, dia bilang ini aku sudah di tol nih mau balik ke Surabaya. Gitu. Tapi kok AC-nya masih sudah dingin sih kata dia, tapi kok masih kurang dingin ya menurut dia gitu. Boleh enggak ini dia bilang, ini mungkin kaca film mobilnya gitu. Boleh nggak kaca film mobilnya diganti? Waduh, biaya berapa gitu? Nggak tahu saya kalau biayanya berapa. Ya coba aja dulu, dicoba dulu. Loh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini aku maksudnya kalau uangnya itu berapa gitu loh Bapak Ibu. Saya kalau uangnya harus ongkos keluarnya banyak, saya juga nggak berani gitu loh Bapak Ibu. Gitu. Nah sampai di tempatnya untuk ganti kaca film, dia fotokan, dia ambil Bapak Ibu. Kaca film yang jujur Bapak Ibu, yang paling mahal. Yang saya tahu paling mahal, tapi saya nggak tahu harganya Bapak Ibu. Saya jujur nggak tahu harganya. Dia ambil yang paling mahal. Loh, gak apa-apa, aku ini gak ada duit loh. Gitu. Wes gampang, dia bilang gitu. Waduh Bapak Ibu, yes. Malamnya kami ketemu di gereja, dia kasihkan mobil itu. Memang sudah dingin sekali Bapak Ibu. Wih enak ini dingin sekali, memang sudah beda dari kayak biasanya. Nah saya berapa sudah Tuhan yang berkati, Tuhan yang berkati. Ya sudah Bapak Ibu, ya saya terima ini sebagai berkat, karena dia pengen memberkati ya saya terima berkat. Tapi jujur saya penasaran, harganya berapa ini kaca dan semuanya ini gitu. Sampai di rumah, nah saya nggak tahu istri saya yang waktu masuk mobil itu dia bongkar-bongkar, nggak taunya itu nota ketinggalan Bapak Ibu. Dia bukan sengaja ninggalin nota ya Bapak Ibu, ini nota ketinggalan karena dia ngasihin ini loh apa namanya kain baru ya Bapak Ibu, kain kayak kartu garansi sama kain ya waktu itu, kain mikrofiber itu loh Bapak Ibu, kan dapat dari pembelian kaca film. Betapa kagetnya saya waktu diperlihatkan harga kaca filmnya Bapak Ibu. Hampir 7.500.000 ya Bapak Ibu. 7.500.000 Bapak Ibu. Kaca filmnya harganya 7.500.000 Bapak Ibu. Dan ongkosnya dia pergi ke bengkel di Leces sana, terus AC saya dibenerin, saya enggak bayar 1% pun Bapak Ibu. Saya enggak bayar 1% pun Bapak Ibu. Bayangkan. Bapak Ibu jujur, kalau uang segitu Bapak Ibu, jujur. Enggak akan saya buat ganti kaca film Bapak Ibu. Saya akan buat bayar yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tapi begini Bapak Ibu, saya baru tahu gitu. Karena beberapa waktu yang lalu istri saya pernah bilang, istri saya sama anak saya ini sama-sama enggak bisa kena panas Bapak Ibu. Dia bilang ini mobil cek panas ya. Dan saya tahu Bapak Ibu, istri saya ini punya, bukan saya puji istri saya ini punya hati yang luar biasa Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ketika gereja sedang melaksanakan sebuah acara, mempersiapkan sebuah acara karena istri saya dipercaya sebagai pengatur acara. Nah beberapa kali dia tuh tanya sama saya, aku boleh enggak ya, ini kan dari gereja tidak menyediakan konsumsi untuk anak-anak latihan, boleh enggak aku nyiapin roti waktu itu. Ya sudah nggak apa-apa, saya pikir nggak apa-apa lah gitu loh, mau gimana lagi gitu loh. Ya dia mungkin hatinya terbeban, saya ini kalau makanya uang saya serahkan sama istri saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yang lebih sering terbeban, saya jarang terbeban. Nah ya saya jarang terbeban, dia yang lebih sering terbeban gitu loh. Jadi dia sering terbeban, boleh nggak kasih orang ini, kasih orang ini. Dalam hati saya ngasih terus saya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, saya nggak pernah nyegah dia ngasih. Kalau itu Tuhan gerakan dia, saya nggak berani cegah gitu loh. Dia mau nabur, waktu mau nabur roti, ya sudah gitu loh.
dia tabur gitu. Dan saya tahu kalau dia nabur, dia tidak mengharapkan kembali juga gitu loh Bapak Ibu. Ya dia tabur aja gitu loh Bapak Ibu. Dan saya melihat bahwa ya mungkin, saya tidak tahu ya, mungkin karena istri saya menabur, hal itu kan Tuhan bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Betul Bapak Ibu ya, Tuhan tidak pernah berhutang, mungkin taburannya sedikit saja Bapak Ibu, cuman roti, bagikan kepada anak-anak kecil, ya sama Feli juga, sama Rudi juga. Mereka juga sering menabur Bapak Ibu. Saya percaya mereka juga diberkati Bapak Ibu. Tapi saya melihat istri saya pada waktu itu menabur, dia hatinya ingin memberi. Saya mungkin melihat Tuhan balas dia hari ini Bapak Ibu. Karena dia gak suka mobilnya panas gitu loh Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang yang membuat mobilnya dingin dengan habis sekitar, mungkin kalau saya itu kalkulasi sendiri ya mungkin hampir 9 juta Bapak Ibu ya. Karena ongkos tol, ongkos bensin kesananya, belum benerin AC di sananya mungkin hampir 9 juta Bapak Ibu ya. Tapi semuanya itu bisa saya dapatkan tanpa saya bayar seperser pun Bapak Ibu. Dan orang ini waktu itu dia bilang, gak tahu Tuhan gerakin saya. Tuhan gerakin saya, dia bilang. Saya ini enggak, orang ini bukan orang yang banyak duitnya banget, enggak. Ya orang tuanya orang kaya memang. Tapi dia punya jatah sendiri gitu loh Bapak Ibu. Dan dia enggak kaya-kaya banget gitu. Tapi dia bisa mengeluarkan uang sampai seperti itu tuh kayak, dia bilang enggak tahu Tuhan gerakin aja gitu loh. Dan aku enggak enak gitu. Udah di jalan itu aku tahan-tahan enggak enak gitu. Sampai akhirnya dia masuk tempat itu, dia pilihkan kaca film yang paling mahal Bapak Ibu. Luar biasa ya. Tapi lewat kesaksian ini saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan itu perhatikan kita Bapak Ibu. Masalahnya bagian kita tadi. Adakah kita punya bagian yang bisa menarik perhatian Tuhan? Adakah kita punya iman, yang iman itu Bapak Ibu menarik perhatian Tuhan? Adakah kita mengakui bahwa kita ini tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan? Atau yang kedua, kita mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa mengatur kehidupan kita, memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Adakah kita memiliki iman yang seperti itu? Ya, itu bagian kita. Katakan kanan kiri, itu bagian kita. Katakan lagi, bagian Tuhan itu gampang. Oh iya Bapak Ibu, memberkati Bapak Ibu itu bagian gampang. Menyembuhkan Bapak Ibu itu bagian gampang. Tapi masalah kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu bagian yang sulit. Betul Bapak Ibu? Kita lihat Israel. Israel ditolong begitu rupa tapi bolak-balik dia tolak Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Susah bukan melakukan bagiannya? Israel cuma perlu melakukan bagiannya, tapi Israel pun tidak bisa lakukan. Hari ini Bapak Ibu, bisakah kita melakukan bagian kita? Bagian Tuhan gampang Tuhan lakukan, tapi bagian kita bisa nggak kita lakukan? Bisa nggak kita punya iman di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu pertanyaannya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Sejenak saja kita merenung Bapak Ibu. Sungguhkah kita punya iman yang luar biasa atau kita masih sering lagu kepada Tuhan? Akui Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang besar Bapak Ibu. Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Sanggup mengeluarkan kita dari permasalahan, sanggup menolong kita, sanggup menyembuhkan kita. Mari Bapak Ibu, engkau yang mau mengakui itu di hadapan Tuhan, angkat ke tanganmu di hadapan Tuhan, berkata-kata sama Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini aku gak melakukan bagianku. Hari ini Tuhan aku dengar firman Tuhan, aku mau melakukan bagianku. Tuhan terlalu gampang untuk melakukan bagiannya. Tapi pertanyaannya, Tuhan sudahkah kita melakukan bagian kita? Kalau belum Bapak Ibu, mari malam hari ini putuskan untuk lakukan bagian kita. Percayai Tuhan. Akui bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, nyanyikan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Yang telah berjanji. Bukan hanya pengakuan kita, iman kita besar, tapi pengakuan daripada Tuhan. Imanku bersepakat percaya padamu. Ku terima sekarang
Sekali lagi Bapak Ibu, dengan penuh pengharapan, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, katakan, Aku punya Tuhan yang besar. saya undang dengan kasih Kristus. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Dan katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman yang sepakat katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Meteraikan firman-Mu bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh sama seperti Bapak Ibu memiliki iman yang besar. Tuhan. Terima kasih, dengan iman itu kami dapat mengalahkan, bahkan dengan iman bukan hanya dapat mengalahkan masalah. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, dengan iman kami bisa mengalahkan dunia ini. Terima kasih, Odi berkati Odi yang sudah selalu berkata di malam hari ini. Tambah-tambahkan dia hikmat, marifat, kuasa, urapan Roh Kudus. Tambah-tambah bagi dia mengurapi setiap pelayanannya, pakai dia lebih luar biasa. Dan juga singkapkan dasar-dasar firman Tuhan bagi dia. Berkati keluarga semua, kesehatan, Odi, Jessica bersama Sienna, cucu kami, Tuhan yang memberkati. Kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan, pelayanan mereka dipakai lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan yang memberkati, Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi bukan karena supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk. Persembahan Tuhan bisa sambil dijalankan. Ya, sambil persembahan bisa dijalankan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata ada 2 hal supaya kita bisa punya imam yang besar. Yang pertama, dari kita harus menyadari kita ini tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, kamu tuh di luar aku gak iso apa-apa. Makanya jangan kita ini sok iso gitu, sok bisa jangan. Ya, karena firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, ya, jangan engkau hebat atau engkau bisa tiga berdiri, kau akan jatuh. Karena tidak bisa apa-apa. Makanya Wahyu 3 ayat 8 Tuhan berkata begini, bahwa kalau kita, ya, Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat. Aku telah membuka pintu-pintu berkat yang tidak seorang pun bisa menutupnya. Karena apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Aku yang membuka, bukan kamu yang buka. Kamu tidak iso popo. Ya, itu Wahyu 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah, bukan akan. Aku sudah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa.
Jadi kita ini tidak bisa mendapat, kita bisa berhasil sukses bukan karena kita, bukan. Hanya Tuhan yang buka, yang tidak seorang pun bisa menutup. Amin. Ya. Bagaimana supaya Tuhan berikan buka pintu berkat yang tidak bisa seorang pun menutup? Ya cuma tahu, jangan andalkan kekuatanmu karena kekuatanmu tidak seberapa. Amin. Yang kedua tadi, bagi iman yang besar, percaya. Percaya Tuhan itu sanggup, apapun masalahmu, apapun sakitmu, Tuhan itu sanggup. Cuma sekarang ini kita seringkali tidak percaya gitu loh. Ya, kok percaya sama Tuhan kok nggak bisa gitu loh. Nah saya mau tanya, kalau Bapak Ibu masukkan uang 1 juta ke bank, dari bank itu kasih apa? Oh bukan bunga, kalau begitu masuk 1 juta, lah sama uang orang dari bank kasih apa? Hah? Apa? Kertas. Kalau kasih masukkan 5 miliar, itu orang kasih apa? Kertas. Percaya loh. Padahal kadang-kadang dibawa lari. Kok percaya? Kok sama Tuhan nggak percaya? Loh ya apa? Sama bank percaya. Ya kasih masuk uang 5M ke bank, dikasih kertas toh. Percaya. Kadang-kadang dibawa lari itu. Ya. Kadang-kadang dibawa lari. Tapi kok sama Tuhan kok nggak percaya? Makanya Roma 10:11 berkata, kalau engkau percaya, engkau akan tidak pernah dipermalukan. Amin. Kalau engkau sungguh percaya sama Tuhan, engkau tidak pernah dipermalukan. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Wah, kalau percaya sungguh-sungguh. Yohanes 11:40, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya saja. Makanya saya tuh banyak baca firman, saya percaya, ya itu. Kena pandemi dulu ya kena, tapi tidak pernah ke dokter, tidak minum obat, tidak divaksin, tidak. Ya, itu kenapa? Hanya tidak pernah dipermalukan karena percaya. Amin. Oke, Bapak Ibu ya, kita banyak baca firman Tuhan supaya kita iman percaya kita ditambah-tambahkan. Malam hari ini ada yang berulang tahun, yang luar biasa, ya Ibu Trivena yang berulang tahun, wah. Ya, minta bangkit berdiri, kita akan berdoa sama-sama buat Ibu Trivena. Ya, maju ke depan. Ya, awas. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Doa kita doa dulu ya. Kita arahkan tangan kita kepada Ibu Trivena. Pada hari yang berbahagia ini Tuhan sudah tambahkan umur setahun bagi Ibu Trivena. Ini kasih anugerah Tuhan saja semata-mata. Biar dengan imannya ditambah, dengan tambah umurnya, Tuhan juga tambahkan imannya. Semangatnya dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa melayani Tuhan. Tambahkan Tuhan. Kebutuhannya Tuhan yang cukupkan, masa depan yang cerah Tuhan segan baginya. Terima kasih, kami menopang tangan berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas Ibu Trivena, dan sukacita damai sejahtera turun juga atasnya. Usaha bisnisnya diberkati, berkat dari utara selatan barat tercurah hidupnya. Pelayanannya yang disertai tanda-tanda ajaib. Terpuji Tuhan selamanya, kebutuhannya juga dicukupkan oleh Tuhan. Dan terpuji Tuhan selamanya, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya, aku percaya
berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur, terima kasih. Ibadah malam hari ini Tuhan sudah memberkati. Roh Kudus berkarya, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami, dari awal pertengahan sampai selesainya. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih malam hari ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat, yang imannya lemah sudah dibangkitkan iman, yang semangatnya padam dibangunkan kembali semangatnya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka dalam pergumulan keuangan, ekonomi, dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, apapun pergumulan jemaat, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada, Tuhan yang sudah mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bagi semua jemaat El Roy yang bekerja, yang bisnis, Tuhan memberkati, buat berhasil, sukses, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tuhan jauhkan, buat lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah, yang kursus berkati, tambah-tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar, tambah-tambahkan bagi mereka. Dan juga dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan ibadah-ibadah pelayanan PDL Roy Pusat sampai cabang-cabangnya, baik ke dalam maupun keluar. Tuhan memberkati. Satu kerinduan kami dalam setiap ibadah pelayanan PDL Roy, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk acara retreat 2 bulan depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan untuk menopang pelayanan kami, termasuk tempat ibadah. Kami bersyukur Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy. Kembali kelibatkan tim musik bersama WL. Tuhan singer juga, Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kami boleh melayani terlebih lagi. Ibu Trivena yang sudah membawa berkat, Ibu Mus juga semuanya kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, lindungi, sertai, tiba di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan Pak dari Tuhan Yesus yang pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah, menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. berkati. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak